Nah, ini kan repo si ketuanya ya. Kita jangan mengklon si repo si ketua, tapi kita harus menggunakan fork dulu. Kita lakukan fork di akun masing-masing anggota. Ini biarkan di Paul saja. Nah, ini yang sudah di fork ya. Jadi repo ini yang akan kita clone di lokal atau di PC kita, di laptop kita. Nah, jangan mengklon yang si ketua ini. Nanti tugas ketua akan berantakan kalau kita klon yang itu. Tapi kita harus mengklon dari akun yang sudah kita fork terlebih dahulu. Nah, yang ini nih. Kita lakukan clone sekarang. Misalkan saya akan mengklon di folder dokumen ini ya, karena kosong. Jadi kita gak perlu bikin folder, kita langsung saja ke git base-nya. Ini untuk perintah clone-nya mungkin sudah tahu ya. Kita tinggal git clone, lalu masukkan URL repositorinya. Nah, jadi URL-nya yang ini ya. Copy lalu paste di sini. Kita enter. Oke, udah berhasil. Kita pastikan dulu, lihat nih apakah udah ada belum. Oke, udah ada ya. Nah, kita masuk ke folder ini. Karena sebelumnya ini berada di folder dokumen. Nah, ini kan namanya UAS. Jadi cara masuknya tinggal ketikkan cd spasi UAS, lalu klik tab di bagian keyboard, lalu enter. Oke, sebelum mengerjakan sesuatu, nah kita harus sinkronkan dulu antara repo kita dengan si ketua. Jadi tinggal di update branch-nya. Nah, fungsinya buat apa? Nanti sebelumnya kan ini misalkan sudah ada file readme sama main cp ya yang dibikin sama ketua. Nah, mungkin suatu saat si ketua akan menambahkan lagi suatu file atau menghapus file atau mengedit. Nah, kita harus menyinkronkan dulu agar penyimpanan di lokal kita sama dengan ketua meskipun beda repository. Kita coba update branch ya. Nah, kebetulan nih si ketua sudah menghapus file main.cpp ya. Nah, di sini di lokalnya ini belum tersinkron. Kalau udah disinkronkan tadi di GitHub, nah kita cek dulu nih di lokal. Nah, ini masih ada nih main.cpp. Kita sinkronkan dulu dengan mengetikkan git spasi pull. Nah, di sini ada tertera satu file change ya. Jadi main.cpp -1 artinya dihapus. Nah, di lokal juga sudah terhapus secara otomatis. Jadi sebelum melakukan pekerjaan di lain waktu, kita harus kontekan dulu nih sama si ketua apakah ada updatean terbaru atau enggak. Jadi itu fungsinya kita melakukan sinkronisasi di GitHub-nya terlebih dahulu. Kita catat dulu perintah-perintah yang pentingnya. Nah, tadi sin sinpok ya, sinpok. Jadi ini video tutorialnya dikhususkan untuk anggota ya, bukan untuk reposi ketua.
Kalau udah tersinkronisasi, kalian bisa melanjutkan dengan menggunakan VS Code ya, atau yang lainnya. Kalau yang udah ada perintah kode spasi titik, kalian tinggal ketikkan di sini ya, kode spasi titik, nanti otomatis. Nah, karena di sini saya belum menggunakan ekstensi itu, jadi kita harus buka VS Code secara manual. Oke. Sekarang kita akan mencoba untuk menambahkan project kita, dan nanti akan di pull request ke si ketua ya. Sekarang kita buat file baru, contohnya home.cpp. Oke, udah, kita save dulu, Ctrl S. Di sini kan sudah ada ya di lokal. Kita akan mengupload ke repo yang di fork terlebih dahulu. Nah, sebelum dikirimkan ke ketua. Jadi alurnya seperti itu ya. Kita tinggal ketikkan git add spasi titik. Oke, tinggal commit ya. Perintahnya git commit min m petik komentar, petik lagi. Misalkan di sini komentarnya tambah file home, udah. Oke, berhasil. Tinggal kita push ke bagian GitHub-nya. Karena kalau kita lihat di browser, ini belum masuk ya. Nah, belum masuk. Kita harus menggunakan git push. Oke, udah. Kita cek di browser nih. Nah, udah ya, udah ada home.cpp. Ini comitnya. Jadi kita tinggal kirimkan ke si repo ketua ini. Nah, karena kalau lihat ini belum masuk ya ke sini karena kita belum melakukan pull request. Nah, langkah selanjutnya kita melakukan pull request. Jadi langsung di browsernya saja untuk mengirimkan si home cpp ini. Ini pull request, kalian tinggal bikin new pull request. Nah, tinggal create pull request. Oke, misalkan komentarnya atau judulnya ini aja ya, default, tambah file home. Lalu create pull request. Nah, ini sudah open, artinya sudah terkirim ke ketua. Jadi tinggal dieksekusi oleh ketua apakah siap di merge atau harus ada perbaikan terlebih dahulu ya. Sebenarnya si anggota bisa saja melakukan merge, namun harus konfirmasi dulu ke ketua. Kalau misalkan dirasa sudah pasti, silahkan tinggal merge oleh anggota juga bisa. Kita lihat nih di repo si ketua. Nah, ini belum ada ya, tapi sudah ada peringatan notifikasi pull request. Nah, di sini ada nih oleh siapa? Nah, ini oleh akun saya ya. Jadi nanti si ketua bisa melakukan merge atau menggabungkan project dari anggota masing-masing.